Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi plantae. Berikut adalah anggota kelompok: Olivia Zahra, Deka Anika Putri, Muhammad Zurifa Ajifri, Muhammad Kurniawan Afrizal. Kingdom plantae. Kingdom plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis, sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau autotrof. Hal inilah yang menjadi pembedaan antara kingdom plantae dan kingdom animalia. Ciri-ciri kingdom plantae: 1. Multiseluler atau mempunyai banyak sel. Autotrof bisa membuat makanan sendiri. 2. Eukariotik merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel. Terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. 3. Hidup di daratan yang lembab atau perairan, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. 4. Memperoleh makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari, bereproduksi secara seksual atau putik dan benang sari, maupun secara aseksual, cangkok, tunas, stek, dan lainnya. 5. Memiliki daun untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glukosa, memiliki organ dan sistem organ, memiliki bunga sebagai alat reproduksi seksual. 6. Memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya yang dibuat metagenesis. Metagenesis pada kingdom plantae adalah siklus hidup suatu tumbuhan yang menampilkan suatu pergiliran generasi. Siklus tersebut tersusun dari generasi gemetofit yang merupakan individu multiseluler menghasilkan gamet haploid serta generasi sporofit yang merupakan individu multiseluler yang menghasilkan spora yang dihasilkan oleh sel penghasil spora atau sel sporagenik. Klasifikasi kingdom plantae. Di luar konteks formal, kata tumbuhan mengacu pada organisme yang mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan selulosa, dan multiseluler. Kingdom plantae terbagi menjadi 3 divisi, yaitu Pteridophyta, tumbuhan paku, Birophyta, tumbuhan lumut, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Metode fenetik dan filogenetik. Metode fenetik adalah suatu metode yang menggunakan keseluruhan kesamaan di antara organisme untuk menentukan hubungan kekerabatan di antara organisme dan menyusun klasifikasi. Metode ini dikenal dengan taksonomi numerik, taksonometri, yang berperan sebagai metode kuantitatif mengenai kesamaan atau kemiripan sifat antar golongan makhluk hidup. Metode filogenetik adalah metode yang membahas hubungan kekerabatan antara berbagai macam organisme melalui analisis molekuler dan morfologi antara takson yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya, klasifikasi dengan metode ini disusun berdasarkan persamaan fenotipe yang mengacu pada sifat-sifat bentuk, luar faal, tingkah laku yang dapat diamati, dan perwarisan keturunan. Bryophyta, lumut, dalam bahasa Yunani Bryophyta adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat, umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil, dapat tidak tampak dengan bantuan lensa. Lumut hidup di batu, kayu, gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut mempunyai sel palastik yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat membuat makanan sendiri dan bersifat autotrof. Ciri-ciri Bryophyta. 1. Tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan floem. 2. Dinding sel terdiri atas selulosa. 3. Mengalami metagenesis. 4. Akar berupa akar semu atau rhizoid. 5. Zigot berkembang menjadi embrio. Sperma diproduksi antheridium dan ovum diproduksi archegonium. 6. Memiliki pori-pori sederhana. 7. Merupakan tumbuhan perintis. Struktur Bryophyta. Struktur Bryophyta terdiri dari sporangium, seta, daun, batang, stolon, dan rhizoid. Klasifikasi Bryophyta. Klasifikasi tumbuhan lumut Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun Bryophyta, lumut hati Hepaticophyta, dan lumut tanduk Antecherophyta.
Reproduksi Biropita. Reproduksi biropita seksual lumut dan dilakukan dengan cara fertilasi antara spermatozoid gamet jantan dan ovum gamet betina. Spermatozoid dihasilkan oleh antheridium, sedangkan ovum dihasilkan oleh archegoneum. Pteridophyta. Tumbuhan paku Pteridophyta adalah salah satu divisi dalam kingdom Plantae. Kelompok tumbuhan ini memiliki karakteristik khusus, termasuk memiliki akar, batang, dan daun sejati yang berkembang dengan baik. Mereka juga memiliki pembuluh pengangkut, sehingga sering disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Ciri-ciri Pteridophyta. 1. Tubuh utama tumbuhan paku adalah sporofit. 2. Sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. 3. Memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. 4. Metagenesis dalam reproduksi. Struktur Pteridophyta: akar, serabut, batang, rizoma, daun muda menggulung, daun, makrofil, mikrofil, tropofil, sporofil, berkas pembuluh, xilem, dan floem. Klasifikasi Pteridophyta. Dalam taksonomi, tumbuhan paku Pteridophyta dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu kelas paku purba, kelas paku rambut atau paku kawat, kelas paku ekor kuda, dan kelas paku sejati. Reproduksi Pteridophyta. Tumbuhan paku berkembang biak secara aksesual dan seksual. Reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan paku terjadi seperti pada lumut. Reproduksi tumbuhan paku menunjukkan adanya pergiliran antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Metagenesis. Spermatophyta. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Dalam bahasa Yunani, sperma berarti biji, piton berarti tumbuhan, adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji sebagai bagian yang berasal dari bakal biji. Di dalamnya terkandung calon individu baru, yaitu lembaga. Ciri-ciri Spermatophyta. 1. Bereproduksi melalui biji. 2. Memiliki berkas pembuluh. 3. Bersifat fotoautotrof. 4. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dapat menghasilkan sel gamet dan embrio. Struktur Spermatophyta. Secara umum, struktur Spermatophyta lebih kompleks dibanding pakis dan lumut. Spermatophyta dibedakan oleh satu atau lebih akar, batang tunggal atau bercabang di sisi, daun, dan dalam banyak kasus, bunga dan buah. Klasifikasi Spermatophyta. Spermatophyta terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Perbedaannya adalah yang terakhir mengembangkan bunga berwarna-warni, sedangkan yang terakhir tidak. Reproduksi Spermatophyta. Proses reproduksi Spermatophyta secara generatif atau seksual dilakukan dengan membentuk biji yang diawali dengan pembentukan gamet atau gametogenesis, kemudian penyuburkan polinasis, lalu terjadi peluburan gamet jantan dan betina, fertilisasi, yang akan menghasilkan embrio. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.